pun kemarin jagungan warung VW aku Cak Supri. Aku neng sini. Nah, kami berdua nek ngesore pohon sing mulai rada warna apa ning? Kuning-kuning mergo wis mulai arep musim sakjane wis gugur. Tapi ya biasanya awal akhir Oktober atau awal November mulai rontok kabeh atau kuning-kuning ini ya. Kali ini kita mau ngajak dulu untuk melihat salah satu peringatan ya, Cak ya. Akeh menawa mereka peringatan iku. Ancane. Oh, ini peringatan sejenis dino suku asli saiki peringatan apa iki? Nah, ini adalah Employee Disable Awareness Month. Wih, jadi bulan kesadaran tentang disabilitas kerjaan bagi karyawan. Pekerja. Oh, memang memang agak spesifik ya, karena ya. di Amerika itu tahun 90 itu kan disahkan undang-undang untuk disabilitas. Tapi itu memang belum mengcover semuanya. Jadi ada beberapa hal itu yang kayak, perusahaan ini kok gak terlalu berfokus pada karyawannya. Makanya itu ada beberapa follow up lah. Jadi ini bagian dari undang-undang itu kayak aneh lah, sing lebih Peran spesifik. aneh loh. Nah, lagi ngomong jenenge fasilitas atau jaminan terhadap kaum atau warga disabilitas. Nah, mereka memang lebih maju ya, Ning ya. Berbagai fasilitas nek memang wis dicepakno. Dan memang dalam misalnya sampai bangun gedung apalagi fasilitas umum, iku ono ketentuan-ketentuane. Kayak misalnya kudu ono rem atau tanjakane, jadi gak ono tangga supaya kursi roda bisa tetap naik. Restoran yang ngono ning restoran kuwi duwe kursi sakmene, tempat duduk sakmene kudu wajib nyediakno rem kuwi utawa fasilitas nggih warga sing difabel. Selama Covid iki memang ternyata kelompok mereka ini warga disability termasuk sing rentan. Benar. Jadi karena mungkin penyakit, terus juga kan mereka itu tergantung ambek wong liya to. Benar. Jadi yo kemungkinan tertular itu tinggi. Lagi ono upaya-upaya sing membantu mereka kuwi ning. Oh, jadi di training ngono ya. Di training juga. Tak dulur. Ikatan antara Ellie dengan anjing Labrador Retriever-nya Olive membuatnya lebih tabah menghadapi pandemi. Ellie Corney adalah seorang difabel berusia 27 tahun. Ever since COVID, Olive has been spending time with me. Like, I'm not depressed anymore. Dengan bantuan tenaga profesional, 3 tahun terakhir, hidup Ellie lebih mandiri. Tapi sistem kekebalan tubuhnya sangat lemah, sehingga Ellie terpaksa meninggalkan aktivitas yang dianggap beresiko membuatnya terinfeksi. When you have a disability, you really have to continue doing your independent living skills on a daily basis. And when COVID happened, Ellie did regress. I miss my friends, I miss being active, and I miss bowling. Dalam pandemi, orang-orang seperti Ellie menghadapi resiko khusus. Kondisi kesehatan mereka membuat lebih rentan. Mereka bergantung pada orang lain dan kerap terlupakan. And we all have needs. They're all things in life that are necessary for us, right? Food, shelter, clothing, in order to live a good quality of life. But people with disabilities have an extra set of needs. Each type of disability faces different types of barriers and supports. Pemerintahan Biden telah membentuk Satgas Kesetaraan Kesehatan COVID-19 untuk menelusuri ketimpangan perawatan. The fact that we have physicians and nurses and psychologists and social workers who go through their credentialing process and don't really learn much about disability culture, disability etiquette, civil rights laws, accessibility is a problem because it affects the quality of the healthcare that people receive. Selain itu, Presiden Biden juga mengajukan anggaran senilai $400 miliar untuk fasilitas tinggal dan perawatan warga difabel. Jika Kongres menyetujui, perawat yang membantu Ellie dan ibunya akan mendapatkan kenaikan gaji. The DSPs get paid anywhere from $13 to $14 an hour. We really have to increase that number so that they can work 40-hour weeks and live off their salaries. Uang penting, tapi Muriel yakin ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengubah stigma tentang warga difabel. I'm as normal as any other person walking on the street. I have a mental illness. I take medication for it. It's treated. If I had 2 legs, I'd be living out there in the world. Dari Washington DC, VOA. Nah, kayak suaranya bungung-bungung bapak ya kan, udah kayak moweng, motong rumput. Heeh. Itu motongnya yang gaya ngono ku lah.
alatnya tadi ora Oh, kesel, cepet, cepet. ngeng langsung. Nah, dulur kita masih punya cerita-cerita lain soal kesadaran tentang disabilitas di Amerika Serikat, tapi saya Siji iki. Ya, memang perlu dihargai, memang harus dihargai ning ya. Selama ini Iya. memang kadang-kadang masih ada stigma nih. Kayak Bener. dicap lek wong sing jenenge penderita wong difabel iku nggak mungkin iso kerja sing mandiri, terus cenderung sejumlah komunitas atau warga atau masyarakat tertentu itu dianggap nyingkirno mereka itu Iya, nih. dan kapasitas mereka itu nggak jadi maksimal ngono lho, Cak. Padahal sebenarnya itu bisa gitu. Dan Jadi, di beberapa tempat di Amerika Serikat itu memang mengharuskan perusahaan itu untuk mengambil sekian persen dari workforce atau ketenaga kerjaan mereka itu adalah warga difabel. Nah, terus saat ini ya ono sejumlah lembaga atau institusi entah LSM atau pemerintah juga iku ning sing memang khusus training ngelatih warga difabel iku supaya bisa memasuki tenaga kerja, lain iso mandiri iso kerja ning. Contohnya di California iki ya ono sing dididik salah sijine iki penderita Down syndrome ning. Terus sijine iki juga penderita difabel yang lainnya kuwi iso kerja, di training, dilatih, terus akhirnya kerja nek nggon Perusahaan seperti seperti biasa ya. biasa. Tonton Tonton dulur. Perempuan 31 tahun ini menyiapkan bahan-bahan membuat es krim. Melissa yang lahir dengan Down syndrome bekerja paruh waktu di sebuah toko es krim di Long Beach, California. Sementara Larry, 46 tahun, bekerja di organisasi bantuan sosial California Abilities Network atau ICANN, di mana ia dan Melissa adalah klien. I work here as cleaning, as a janitor for ICANN facility. Baik Larry maupun Melissa mendapat upah $15 per jam, $1 di atas upah minimum negara bagian, dalam program khusus yang didukung bisnis lokal dan pemerintah California. Program ini pun menyatukan mereka dengan kebutuhan khusus dalam berbagai aktivitas. Could be somebody with autism, Down syndrome, it could be somebody with cerebral palsy. Juga mereka dengan disabilitas fisik atau tunagrahita, dengan program yang disesuaikan untuk kebutuhan masing-masing. Asking them that question, what is it that you can do? What is it you want to achieve in your life? Bagi Melissa, mendapatkan pekerjaan yang ia senangi. Dan ini didapatnya. It's very fun, it's easy, it's not hard, it's easy. Ada beberapa bagian pekerjaan yang sangat ia sukai. Getting her tips, getting her paycheck, getting her ice cream at the end of the day. Kehadiran Melissa pun membuat toko ini lebih cerah. We thought we could help a young adult in this situation, but what we found out is that she's helped us and she's helped our business tremendously. She's been beyond infectious with enthusiasm. Menurut Ibu Melissa, inilah pesan sesungguhnya. I think despite what your disability is, you can find a place where you fit in and where you belong and where you can achieve. Dan menjalani hidup yang lebih memuaskan. Dari Los Angeles, California, VOA. Nah, dulur, memang menarik ya, Cak, ya, di Amerika itu insentif-insentif bagi perusahaan, terutama yang mau menerima masyarakat atau warga difabel itu cukup tinggi. Misalnya pajak itu dikurangi. Nah, terus kayak gitu tuh mendorong mereka sih, ada beberapa mungkin perusahaan-perusahaan kecil yang pikir, oh lumayan lah misalnya pajaknya tak dikurangi gitu. Tapi selain itu memang dorongan-dorongan dari masyarakat sekitar biasanya yang membuat perusahaan itu lebih getol untuk nyari, oh ya mungkin kita bisa membantu warga difabel ya. Tapi di Indonesia mulai ada perkembangan sing cukup baik nih. Saya tuh sempat kapan pas mudik iku nang toko nang Yogyakarta iku nang supermarket iku. Supermarket itu ternyata ono satu grup kelompok ngono sing memang mereka penderita tunarungu. Jadi ono tandanya terus mereka tuh kerja nek kono kuning. Jadi mulai ngono kuwi mulai anu lah ya. Biasanya memang kita tuh harus membiasakan ya. Jok koyo mentang-mentang kene iku iso kabeh, terus mari ngono gak ngurus sing liyane kaya apa. Nanti lho bareng iki ono cerita perkara sing menyangkut menghormati karyawan difabel.
nih kadang-kadang aku lek nenggon numpak kereta jaman urung ana pandemi ku lho ning. Nek nggon kereta ngisor lemah iku. Akeh lho wong-wong sing penderita tunanetra iku nek kene iku. Sing duwe asu pengasuh sing jenenge. Oh, dog service atau pet service ya. Iku lho asu dilatih emang ya. Iku gelem-gelem nuntun sing juragane iku. Terus yo ngerti lek kereta lewat terus pas lenggo nek nggon kendek kereta ku ya meneng nunggone nang ngarepe kayak setia ngono lho. Wah, hebat luar biasa iku. Service pet itu service pet atau binatang peliharaan yang membantu para penyandang disabil di Amerika Serikat itu memang sangat umum ya, Cak ya. Terus mereka itu anak pelatihan dewe dan pelatihan mereka itu cukup panjang ya. Biasanya dilihat juga karakter asune atau karakter anjingnya atau karakter binatang peliharaannya itu cocok enggak? Karena anak saya anjing sing kayak terlalu agresif atau terlalu males kok lah apa-apa deh nggak mau ngapa-ngapain. Nah memang itu agak kurang reliable, tapi anjing sebagai salah satu binatang yang paling loyal itu memang banyak digunakan. Nah kuwi terus tapi yo saiki kadang-kadang mergo teknologi modern ning ana bantuan nggak perlu ngangge kewan. Ngangge aplikasi. Oh yo aja salah sampean. Sing nggo tunanetra ku yo ana supaya menuntun mereka itu iso metu saka omah mandiri iso lunga nyambi blonjo nonton konser atau pacaran bahkan iso kan nggih aplikasi itu ini. Masa ada ceritane? Joshua Avino memiliki gangguan penglihatan sejak lahir. Ia bisa hidup dan bekerja secara mandiri, tapi terkadang perlu bantuan visual. If I need to read some type of mail or some type of packet, can be a little bit challenging. It's usually asking somebody around me or if I'm feeling brave, taking a guess. Kini Joshua punya pilihan lain, aplikasi ponsel pintar bernama Be My Eyes yang menghubungkannya dengan relawan yang bisa melihat dan menggambarkan apa yang ditangkap kameranya. Hello. I was wondering if you'd be able to help me figure out some type of teas I have available. Yeah. Okay. So this one here. That looks like a passion tea. Okay. Kaya sudah menjadi relawan selama sekitar setahun. I like to help people, I guess, so I thought it would be a cool opportunity. Be My Eyes adalah layanan gratis yang memiliki sekitar 316.000 pengguna tunanetra dan rabun di 175 negara dengan hampir 5 juta relawan. Pengguna juga bisa mengakses dukungan teknis khusus untuk perangkat lunak komputer, produk perawatan pribadi, bahkan tes kehamilan. Microsoft was first, and after that came Google and Procter & Gamble and all these other companies who are kind of joining Be My Eyes to meet the community where they are. Di Be My Eyes, membangun komunitas menjadi prioritas. We put out regular stories in the app and on social media. We put out 3 podcasts. What our blind and low vision users need as much as eyesight is community. Aplikasi ini juga membina koneksi antara pengguna dan para relawan, selain menjadi sarana bagi pemecahan masalah sehari-hari. Dari San Francisco, California, VOA. Nah, memang menarik ya, Cak ya, ngelihat sekarang semakin banyak orang memberdayakan sesama dengan cara ya app itu termasuk yang paling banyak digunakan sekarang ya. Memang seiring dengan perkembangan waktu diharapkan nanti semakin banyak orang itu bisa lebih mandiri. Dan mudah-mudahan suatu saat malah ditemukan kayak sing penderita tunarungu itu ning atau tunanetra iku ditemokno sing jenenge moto bionik lho ning. Ono to saiki ora. Ya ono, cuman kan proses-proses percobaan to. Nanti lek wis di bener-bener ditetapno secara massal ngono ning. Dadi penderita tunanetra ku iso delok neh ngono ya. Masa ya jumlah wong kadang-kadang sing ora gelem lho ning. Iya. Stevie Wonder iki dhisik jare arep dioperasi, delok neh kaya kemungkinan iso delok dhek malah ora gelem wis ora apa saya terima aku ngene bahagia. Tapi menurut informasi dan menurut penelitian kan kalau misalnya orang kehilangan indera tertentu menangkap sensitivitas indera sing liyane. Bisa jadi saya pikir begitulah. Iya. Jadi memang ada yang diberi turah dan ada yang mungkin dikurangi. Gitu. Ya Dur, baru iki sampe tak sinau bahasa Inggris terus nonton cerita sing anak-anak nggon segmen ke apa? Saya lagi. Nah, Cak, misalnya
dalam komunitas-komunitas difabel baik tuli, buta dan yang lain-lain itu kan pasti mereka punya cara berkomunikasinya sendiri. Misalnya yang tunanetra kan pakai huruf braille. Kalau misalnya tuna wicara juga punya cara ASL kalau di Amerika ya, American Sign Language. Beda-beda. Dan itu bahasanya neng Indonesia karo neng Amerika itu beda. Beda-beda ya, nggak seragam ternyata ya. Beda. Mas yo, braille pun rada ana beda dari sithik ngono ya, mungkin ya. Ana penyesuaian ngono ya. Mungkin apalagi misalnya aksaranya Jawa ngono beda ya. Kuwi, dadi emang yo tak delok nek kene-kene iki sing jenenge braille ku lho sing nggon elevator nek ngono wis ditulisi enek kabeh kuwi. Iya. Jadi iso di wong dirasakan juga ngono ya. Iya, iya. Nah, dulu nek misalnya sampean pengen belajar bahasa Inggris, kita nonton dulu English in a minute. Welcome to English in a Minute. You might hear this expression when listening to American English. Big shoes to fill. Are Anna and Jonathan talking about a friend who has very large feet? I can't believe that Katie is leaving the company. I know. It is going to be so strange in the office without her. She's Katie. Whoever replaces her has some big shoes to fill. We say someone has big shoes to fill if they are replacing a person who is good at their job or important to a lot of people. In our example, Jonathan and Anna say their coworker Katie has left big shoes to fill. This expression has nothing to do with shoe size. And that's English in a Minute. Saiki dulur. Gilirane jagat neko-neko. Nuruti karepe bojone sing Resula terus mergo pengen pemandangan sing beda. Fojin kusik teko bosnya iki bangun omah sing iso diputer-puter kaya omah-omahan lur. Dekwe mikir wis suwe tapi sakwise muter utek lan sinau dhewe. Akhire dekne bangun dhewe omah muter iki saksuwene 6 tahun. Omah iki iso muter 350 derajat, iso muter cepet utawa alon-alon. Bojone marem mergo lek waleh ngadep alas, iso diputer ngadep nang kali utawa kebonan. Lek sing Gresula, sampean tambah alat sing iso mabur sisane Pak Lek. Sausé prai tahun wingi mergo pandemi, kejuaraan dolanan konkers utawa njepret buah chestnut nang Inggris dianakno meneh awal Oktober iki. Lomba iki dieloni 250 peserta sing nganggo kostum warna-warni lan neko-neko. Aturane saben peserta dikei kesempatan ping 3 nggo njepret buah sing atos iki lan sapa sing njepret buah nganti ucul lan pecah berarti sing menang. Jepretane dibantu digotri sepur. Dijamin remuk buah iki rek. Tukang jambret nang Moskow Rusia iki salah perhitungan lur. Dipikir lek jambret tase mbah wedok sing umure 70 tahun iki bakal gampang. Ora ngerti ya, kayak sing kerekam kamera pengawas iki, si mbah wedok nggondeli tase nganti keseret-seret nang dalan. Mergo panik lan ana wong sing arep nulung. Penjambrete mlayu sifat kuping lan akhirnya diborgol polisi. Gak ngerti lek mbah wedok iki duwe jimat lembu sekilan. Wes, nek wowokan iki. Terus saiki. Aku sih. Ya, aku sih. Ya. Loro. Wes. Nah, memang skore podo. Draw. Boy terus neh kapan-kapan. Nah, Dulur, di sini memang kalau misalnya sampean ke taman-taman di Amerika itu ada aktivitasnya ya. Kayak cuma misalnya ono bangku, ono kursi, ono tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Biasanya ada juga di misalnya di New York itu ono kursi atau meja dikasih papan catur. Oh ngono ya. Nah Indonesia dikek ora ngono ngene ya. Kita saiki semua taman-taman Indonesia ke sapi-api ya ono permainan-permainan barang ya, Surabaya iku. Iya, ada tempat-tempat permainan. Terus tapi biasanya lebih berfokus ke anak-anak sih ya. Tapi di sini memang kegiatannya tuh lebih kayak tempat main buat dewasa juga ada. Terus ya kayak
lebih Sudah kegiatan di kumkum. luar ruangan lah. Karena wong sini emang Thank you. Koyo dimaksimalkan kon Bener. betah nek njaba Iya, ngono. sak towok-towoke Lah ya sampe sak bosan-bosane. sebelum kok winter atau musim dingin. Iya, Nah, bener. Dulur, Wis 30 gak kerasa menit ya nih ya. Sampean duwe pertanyaan atau saran, sungkan kirim nang email warung@voanews.com. Atau yang lebih gampang langsung ke Facebook dengan kata kunci warung VOA. Aku Neng Cini. Aku tak Supri saka Arlington, jam pamit dulur ya.